Selamat sore. Hari ini Senin 7 Juni 2021. Ada sesuatu yang penting yang harus kita tahu tentang Nias Selatan. Kenapa hari ini? Karena hari ini tanggal 7 Juni, 7 angka sempurna. Apa yang harus kita ketahui tentang Nias Selatan? Nias Selatan hari ini sedang diobok-obok oleh Islamisasi. Demikian kenyataannya. Tapi 2 hari yang lalu atau beberapa hari yang lalu saya berkata puji Tuhan sebab Islamisasi berhasil di Nias Selatan. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah tamparan, cubikan bagi gereja yang ada di Nias Selatan untuk tercelik matanya, bangkit dan bergerak. Hari ini yang perlu kita ketahui bersama adalah, dan itu menjadi tema pada kita semua, Nias Selatan, pulaunya Kristus, hidup dalam budaya surga. Ya, sekali lagi, Nias Selatan, pulaunya Kristus, hidup dalam budaya surga. Sahabat, ketika hari ini seluruh Indonesia menjadi terkaget-kaget atas peristiwa yang terjadi di Nias Selatan, saya mau kasih tahu kepada kita semua, sepanjang kita bisa kembali kepada Tuhan, khususnya gereja, kembali kepada Tuhan, masuk dalam pertobatan, maka saya terlalu percaya Nias akan kembali dipulihkan, Nias akan kembali dimenangkan. Kalau sahabat berteman dengan saya di Facebook, ya, ada salah satu komentar, ya, berkata, saya memang sudah pindah keyakinan, tapi saya tidak setuju Pulau Nias dihijaukan. Saya tetap berkata, Pulau Nias adalah Pulau Kristen. Demikian komentar di Facebook saya. Nah, secara khusus pesan ini saya sampaikan kepada kita yang ada di Nias Selatan, gereja-gereja yang ada di Nias Selatan, Lutheran-kah, Karismatik-kah, Pentakosta-kah, Advent-kah, dan seterusnya-kah, dan seterusnya-kah. Hari ini kita perlu tahu Nias Selatan adalah pulaunya Kristus, hidup dalam budaya surga. Ketika kekristenan terjadi di Pulau Nias, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Terjadi pertobatan massal, di Pulau Nias. Orang-orang yang memegang ilmu okultisme melarungnya di laut. Tapi hari ini kelemahan Nias Selatan. Kelemahan Nias Selatan adalah yang pertama, Nias Selatan sampai hari ini belum bisa menang daripada okultisme. Yang kedua, Nias Selatan masih berbentuk pribadi atau gereja-gereja yang selfish dan egosentris. Kita boleh berkata tidak, tapi itulah kenyataan. Artinya setidak-tidaknya dari sudut pandang putra Nias yang ada di perantauan. Hari ini ketika kita bicara tentang Nias Selatan, pulaunya Kristus, hidup dalam budaya surga, pertama-tama dengar gereja yang ada di Nias Selatan. Lawau bakeda bai arere ita bazil karu-karua. Banyak kita terlena dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang tidak berguna, yang tidak bersifat kekekalan. Padahal sebagai gereja, apalagi pemimpin gereja, terlebih lagi sebagai hamba Tuhan, kita harusnya benar-benar tahu firman yang akan di-share sebentar lagi. Yang pertama, Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Catat, kewargaan kita dari dalam sorga. Artinya kita memang hidup di dunia ini, tapi sorga adalah standar kita. So, apa yang kita tahu tentang sorga?
semuanya ada di situ, kecuali yang tidak baik. Nah, mari gereja yang di Nia Selatan, jadikanlah sorga sebagai sebuah standar dalam hidup berjemaat, dalam hidup bergereja, dan dalam hidup berinteraksi sosial antara pemimpin gereja dan jemaat, antara jemaat dan jemaat, dan antar sesama para hamba Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 11 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ketika gereja masih terus dalam kedagingannya, ketika gereja masih terus dengan apa yang menjadi programnya, doktrinnya, dogmanya, benarlah firman ini, berjuang melawan jiwa, yang seharusnya kita gereja pergi keluar merebut jiwa. Itu dia. Nah, mari kita perbaiki ini dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Come on, gereja, ketahui ayat ini sehingga engkau bisa mulai hari ini fokus atas apa yang akan kita kerjakan di Nia Selatan. Saya sungguh terharu. Hari ini saya dapat berbagai telepon dari para sahabat yang menyemangati saya, berkata, ayo Pak, bersama kita. Nias memang tidak cukup hanya dengan doa, tapi perlu ada aksi. Nah, bicara tentang aksi, kita perlu koordinasi. Bicara tentang aksi, kita perlu konfirmasi. Dan bicara tentang aksi, kita perlu komunikasi yang kita rangkum bersama-sama. Dan itu akan menghasilkan hulu ledak atau momentum besar, mengembalikan Nias menjadi pulaunya Kristus, yang orang-orangnya hidup dalam budaya surga. Nah, bicara budaya surga, para sahabat sekalian, Nias adalah daerah yang sangat memegang kokoh adat istiadatnya. Tapi catat, engkau para ustadz khususnya, bukan karena adat maka perempuan kami tidak bisa menikah. No, Anda salah di situ. Anda salah dan Anda tidak mengerti adat istiadat kami orang Nia Selatan. Nikah masal itu bukan adat dan bukan agama orang Nia Selatan. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita gereja, mengcounter itu, mari kita hidup dalam budaya surga, bukan angin surga. Budaya kita, yes, saya percaya karena saya saya orang Nias, the best in the world. Tapi yang lebih baik daripada budaya kita, namanya budaya surga. Yang pertama, sungguh-sungguh. Mari kita jadi gereja yang sungguh-sungguh. Yosua 1. Yosua pasal 1 berkata demikian. Sahabat sekalian, Yosua pasal 1 berkata ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Mungkin hari ini persoalan kita di Nia Selatan, kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Sahabat, ketika saya masih kecil, ketika saya SD dan SMP, setiap kali kami kembali ke Pulau Nias, biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Nias adalah DTW, daerah tujuan wisata. Banyak sekali turis berkata, kami serasa ada di Taman Eden. Kami serasa ada di surga. Karena pagi hari, mulai jam 5, rumah tangga mulai membangun mesbah keluarga, bernyanyi, membaca Alkitab, dan seterusnya, sebelum mereka ke ladang dan ke sawah. Saya tidak tahu apakah itu masih ada, tapi yang pasti ketika kita menjadi gereja yang sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil dan beruntung. Kita tidak hanya berhasil sebagai orang Kristen, tapi kita juga beruntung. Beruntung dalam pengertian tidak ada pengajaran, tidak ada angin pengajaran yang busuk yang bisa masuk ke Nia Selatan, sebab Nia Selatan adalah pulaunya Kristus. Yang kedua, akurat.
Matius 5 ayat 37 berkata, Matius 5:37 berkata demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada si itu berasal dari si jahat. Akurat. Mari sebagai gereja, khususnya para pemimpin gereja, kita hidup dalam transparansi kepada Tuhan dan kepada jemaat. Kita menunaikan tugas panggilan kita sebagai hamba Tuhan dengan akurat. Jika kita gembala, jika kita pendeta, kita tidak boleh sama lagi dengan dunia ini. Kelemahan orang Nias adalah misalnya di pesta pernikahan, nggak peduli dia siapa, termasuk pendeta. Kalau tua nifare, tua dipersembahkan, itu disikat dan diembat juga. Akurat dalam pengertian adalah ketika engkau adalah gereja, engkau adalah gereja. Memang hidup dalam dunia, tapi engkau bukan dunia. Ketika engkau pendeta, engkau hamba Tuhan. Engkau adalah pendeta, engkau adalah hamba Tuhan. Yang tidak boleh tergiur dan tidak boleh melakukan sinkritisme dengan dunia ini. Catat itu baik-baik. Jadi ketika hidupmu akurat, orang atau jemaat di bawahmu akan menirumu dan menggugumu. Guru digugu dan ditiru. Sebagaimana Yesus adalah guru agungnya kita. Yang ketiga adalah radikal. Saya pikir bahwasanya orang-orang kita di Nia Selatan hari-hari ini kekristenannya sedikit memble. Karena kalau dia tidak memble, tidak mungkin dimasuki oleh ajaran abal-abal dan seterusnya. Setuju dengan saya? Dan saya berani berkata itu. Memang sedang memble. Nia Selatan sedang memble. Rohnya sedang padam. Tapi mari kita bekerja sama sebagai gereja. Sebagai orang-orang perantauan, kami siap di belakang mendukung. Dan jangan takut bahwasanya Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Daniel 3. Yeskiel Daniel 3 berkata demikian. Ini statement para anak muda yang dahsyat dan luar biasa, yang bernama Sadrah, Mesah, dan Abednego. Demikian mereka katakan. Daniel 3, 16-18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar dan seterusnya. Yang menarik statement para anak muda ini adalah, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, iman mereka tidak akan digadaikan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Catat itu, saudaraku yang ada di Nia Selatan, gereja yang ada di Nia Selatan. Kita terlalu berkompromi. Kita tidak pernah mendoktrin jemaat dalam tanda petik dengan keras. Karena kenapa? Ketika kita mendoktrin, mengajar jemaat dengan keras, kita harus berani memberi reward kepada mereka. Reward inilah yang tidak bisa diberikan oleh gereja hari ini. Sehingga ketika kaum Kedar datang menawarkan nikah massal, menawarkan rumah mu'alaf, itu segera diambil, itu segera disikapi. Padahal Daniel 3 ini berkata kita gereja harus benar-benar radikal. Atau kita boleh pinjam pernyataannya Paulus, sebab bagiku hidup adalah Kristus, kalaupun kita mati karena lapar, kita mati karena gak dapat jodoh,
itu adalah keuntungan. Nah, weak point, kelemahan-kelemahan secara kemasyarakatan inilah yang jarang sekali kita sikapi. Dan itu disikapi oleh kaum Kedat dan gayung bersambut. Mari, Ketua STT, Pak Immanuel Ndun, baru santai kami bertelepon 1 jam lebih. Dia bilang, ayo Pak Iskandar, kami pun terbeban untuk Nias. Dan mari semuanya kita bergandengan tangan. Kita harus menjadi gereja yang radikal. No choice. Sebab hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang keempat, konsisten. Ibrani 10 ayat 25 berbicara kepada kita tentang pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bicara ibadah, pertemuan ibadah, lifestyle-nya orang Nias, dia tidak hanya beribadah pada saat bangun pagi, pada saat mau makan, pada saat mau tidur, dan seterusnya. Yang saya tahu, orang Nias lifestyle-nya, pertemuan ibadahnya adalah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya berani pastikan itu. Sehingga boleh dikatakan orang Nias adalah orang-orang yang hidup ibadahnya sebenarnya tidak perlu diragukan. Tapi mungkin karena mereka di pedalaman, sehingga mereka terabaikan. Ayo gereja, sadari itu, bergerak ke sana. Ketika pertemuan ibadah kita bisa lakukan secara konsisten, maka kontradiktifnya adalah budaya Nias yang tidak baik harus kita tinggalkan. Fakelemusa, okultisme, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya harus kita tinggalkan. Karena kekonsistenan ibadah kita tidak akan punya arti jika kita masih berkompromi dengan dunia, tidak berubah. Tapi hari ini saya terlalu percaya, Nias Selatan pulaunya Kristus hidup dalam budaya surga. Yang terakhir, setia. Itu dia. Wahyu 2 ayat 10c berkata demikian, Bapak Ibu. Ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Catat baik-baik, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, kalau kita menjadi murtad, kita menjadi mualaf, kita artinya sudah selingkuh terhadap Tuhan. Masihkah layak kita mendapatkan mahkota kehidupan itu? Gereja, pesan ini harus berani kau sampaikan ke bawah. Gereja yang ada di Nias Selatan, kau harus berani katakan ini tanpa tedeng aling-aling kepada jemaat di bawah, kepada masyarakat di bawah. Sekali engkau selingkuh, sekali engkau gadaikan imanmu, masihkah engkau layak untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu? Nah, sahabat, di atas itu semua tentu harus ada win-win solusi, harus ada solusi, harus ada jalan keluar. Jalan keluar yang pertama, di atas itu semua adalah mari gereja, masuklah dalam pertobatan. Yang kedua, mari gereja, tinggalkan segala budaya dunia yang tidak otentik dan identik dengan budaya surga yang sudah kita dengarkan bersama. Yang ketiga, beranilah bayar harga untuk menjangkau jiwa. Karena di akhir zaman ini peperangan kita di alam roh adalah merebut jiwa. Antara kita bawa ke surga atau dia terjerumus masuk neraka. Nah, kita akan terus memviralkan Nias Selatan. Sampai action plan yang sedang disusun berbagai kalangan di seluruh Indonesia menjadi sebuah realitas di Nias Selatan. Nias Selatan tetap menjadi pulaunya Kristus dan hidup dalam budaya surga. Sampai di sini pertemuan kita para sahabat. Dukung Pulau Nias, save Nias, love Nias, Nias dimenangkan kembali.
Amin.